Halo teman-teman, kembali dengan channel ini, yaitu channel Zevanya Daniela. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal matematika mengenai grafik fungsi kuadrat. Jadi kita langsung lihat soalnya. Ini merupakan salah satu soal matematika IPA yang dikeluarkan pada soal SBMPTN tahun 2018 lalu. Jadi kita langsung lihat saja. Diketahui fx sama dengan 9 pangkat x kuadrat min x plus 2 dan yx sama dengan 3 pangkat x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi kalau kalian lihat di sini untuk fx dan gx itu juga merupakan suatu fungsi berpangkat. Jadi pasti kita akan membahas sedikit mengenai sifat-sifat dari pangkat tak sebenarnya atau eksponensial. Oke. Terus setelah itu dibilang jika a, b itu adalah interval dengan grafik y sama dengan fx itu berada di bawah grafik y sama dengan gx, maka berapakah nilai a plus 2b-nya? Oke, jadi kita langsung lihat pembahasan untuk soal pada video kali ini. Jadi yang paling penting adalah bahwa fx dan gx ini merupakan dua buah grafik yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang paling penting bahwa kita disuruh mencari nilai a dan b itu. A dan B itu merupakan suatu interval, jadi itu bukan merupakan koordinat kartesius, dan kita disuruh mencari intervalnya dengan diketahui bahwa grafik Y sama dengan fx berada di bawah grafik Y sama dengan gx. Maksudnya di bawah grafik itu persisnya apa? Anggaplah misalkan di dalam sebuah koordinat kartesius di sini ada x dan di sini ada sumbu Y, bahwa grafik fx berada di bawah grafik gx, itu berarti maksudnya anggaplah ini ada grafik fx gitu ya, melengkung dia ya. Dan gx itu berada pas di atasnya, jadi seperti itu. Jadi dia memiliki posisi yang pas berada di atas grafik fx gitu. Dan bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti ini? Kalau misalkan sebuah grafik berada di bawah sebuah grafik lain, maka otomatis grafik tersebut dia pasti akan lebih kecil daripada grafik satunya lagi. Jadi kalau misalnya anggaplah dalam hal ini fx berada di bawah grafik gx, berarti maksudnya itu adalah fx dia lebih kecil daripada gx nilainya. Jadi kalau berada di bawah tuh maksudnya fx lebih kecil daripada gx. Kalau misalnya anggaplah soalnya grafik y sama dengan fx berada di atas grafik y sama dengan gx, berarti otomatis fx itu lebih besar daripada gx. Jadi gampang seperti itu saja. Setelah itu kita tinggal masukkan saja fungsi-fungsinya. Untuk yang fx dia akan menjadi 9 pangkat x kuadrat min x plus 2. Lalu setelah itu lebih kecil daripada gx-nya sendiri, yaitu 3 pangkat x kuadrat plus 2x plus 1. Oke. Lalu setelah itu untuk menyamakan bilangan pokoknya, karena di sini ada 3 dan di sini ada 9, kalian sudah ketahui bahwa 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, sehingga kita bisa ubahnya menjadi 3 pangkat 2 pangkat lagi dengan x kuadrat min x plus 2 lebih kecil sama dengan 3 pangkat x kuadrat plus 2x plus 1. Lalu setelah itu kalau ada pangkat bersusun seperti sifat pangkat tak sebenarnya pada biasanya ya, kalau ada pangkat yang tak bersusun seperti ini, berarti kita harus kalikan pangkatnya itu dengan pangkat yang bersusun itu. Jadi otomatis ini kita bisa tulis menjadi 3 pangkat 2 kali x kuadrat min x plus 2, sehingga dia akan menjadi 2x kuadrat min 2x plus 4. Ini dia lebih kecil daripada 3 pangkat x kuadrat plus 2x plus 1. Karena sudah bilangan pokoknya sama, berarti anggap sebuah pertidaksamaan ini merupakan pertidaksamaan yang dilihat berdasarkan pangkatnya saja. Karena 3-nya kan sudah sama-sama 3, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Sehingga kita tinggal hapus saja 3-nya, sehingga kita akan terbentuk suatu pertidaksamaan baru, yaitu 2x kuadrat min 2x plus 4. Itu dia lebih kecil daripada x kuadrat plus 2x plus 1. Oke, kalau sudah seperti ini tidak ada lagi sifat eksponensial yang bisa kita terapkan sampai saat ini. Jadi kita tinggal langsung pindah-pindahkan saja seperti aljabar pada umumnya ya. Jadi kita langsung kelompokkan saja semuanya ke dalam ruas kiri. Jadi apa yang dikurang dan apa yang ditambah kalian pasti sudah ketahui. 2x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat dia akan menjadi x kuadrat min 2x jadinya min 4x, dan 4 dikurangi 1 sama dengan plus 3. Ini dia lebih kecil dari 0. Kalau sudah ketemu pertidaksamaan yang kuadrat seperti ini, berarti otomatis kita harus ubah sementara ke dalam persamaan dulu. X kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0, dan kita akan dapat dua nilai x yang memenuhi persamaan ini, yaitu x min 3 dikali dengan x min 1, ini sama dengan 0. Jadi kita dapat dua nilai x-nya, yaitu x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Kalau
Kalau kalian masih bingung, saya ingatkan sekali lagi, saya sudah sering sekali membahas soal-soal yang berkaitan dengan pemfaktoran, tapi kalau kalian masih tetap saja bingung bagaimana cara memfaktorkan dari tahap ini ke tahap ini, silahkan kalian cek di playlist kami tentang persamaan kuadrat. Di sana sudah banyak sekali soal-soal mengenai pemfaktoran. Jadi saya tidak perlu bahas lagi di sini ya, dan kita akan dapat dua nilai batasan nilai x-nya, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Namun karena ini sebuah ketidaksamaan, jadi otomatis kita harus mengubahnya menjadi sebuah garis bilangan terlebih dahulu, di mana 1 kan lebih kecil daripada 3. Berarti 1 kita harus taruh di sebelah kiri 3. Ya, seperti ini ya, dan ini adalah nolnya. Kita akan coba menggunakan titik uji. Seperti biasa, titik ujinya untuk paling gampang kita akan gunakan x sama dengan 0. X sama dengan 0 kita masukkan ke dalam ketidaksamaan ini, sehingga ketika kita masukkan, dia akan menjadi 0 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 0 ditambah dengan 3, sehingga hasilnya adalah 3, dan itu nilainya positif. Berarti di mana ada nilai x sama dengan 0, daerahnya itu adalah daerah positif. Di sini positif, di sebelah kanannya adalah negatif, dan di sebelah kanannya lagi itu adalah positif. Dan karena ini pertidaksamaannya adalah lebih kecil, maka yang diambil itu adalah daerah yang negatif. Berarti daerah yang memenuhinya itu adalah X berada di antara 1 dan 3. Ini untuk daerah penyelesaiannya. Jadi dia fx ini berada di bawah grafik gx apabila x-nya berada di antara 1 dan 3. Seperti itu. Dan ini kalau sudah seperti ini, gampang saja untuk mencari A dan B-nya, karena sudah diketahui bahwa A dan B itu bukan koordinat kartesius, melainkan ada sebuah interval dengan grafiknya itu, sehingga kita dapat A-nya itu adalah 1 dan B-nya itu adalah 3. Dan kita dapat jadinya A plus 2B-nya itu sama dengan 1 ditambah dengan 2 kali 3 itu adalah 6. 1 tambah 6 itu sama dengan 7.